Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajarul Kafi, bagian dari kelompok 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian zat katalis dalam industri. Dalam bidang industri, katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya maupun menghemat energi. Contohnya, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan amonia. Pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat. Maka dari itu dibutuhkanlah katalis untuk mempercepatnya. Di sini saya lanjutkan ke teman saya yang akan menjelaskan tentang pembuatan asam sulfat. Nama saya Gilang Prasetya. Saya akan menjelaskan proses pembuatan asam sulfat menggunakan proses bilik timbal. Pada proses ini, gas SO2 dioksidasikan oleh NO2 menjadi SO3. Kemudian direaksikan dengan air menjadi asam sulfat. Bahan untuk proses bilik timbal yang pertama yaitu belerang, katalis. Zat katalis di sini yang digunakan adalah gas NO dan NO2. Yang ketiga adalah air. Pada proses pembuatan asam sulfat memiliki proses bilik timbal. Produk yang dihasilkan memiliki konsentrasi berkisar pada 75 hingga 78%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Arifin Nurmana akan menjelaskan proses yang selanjutnya, yaitu proses kontak. Dilakukan dengan cara melewatkan campuran sulfur dioksida dan udara melalui katalis. Kemudian diikuti dengan absorpsi sulfur trioksida di dalam asam sulfat. Katalis yang digunakan antara lain yaitu platina, P2O5, dan Fe2O3. Cara singkat untuk melakukan proses kontak yaitu yang pertama pembuatan SO2, yang kedua pembersihan gas SO2, yang ketiga oksidasi SO2 menjadi SO3 dengan katalis P2O5, yang terakhir mereaksikan SO3 dengan air dalam penyerap. Perkenalkan, nama saya Isnanda Purnama. Saya akan menjelaskan proses WSA. WSA singkatan dari wet sulfuric acid. Reaksi singkat 1. Pembakaran H2S 1/2 O2 sampai H2O tambah SO2. 2. Oksidasi SO2 1/2 O2 sampai SO3. 3. Hidrasi SO3 tambah H2O sampai H2SO4 gas. 4. Kondensasi H2SO4 gas sampai H2SO4 liquid. Proses WSA ini diterapkan banyak industri di mana penghilangan sulfur dibutuhkan. Saya Ismail. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan proses pembuatan asam sulfat. Proses asam sulfat dibagi menjadi 3 proses, yaitu proses yang pertama proses bilik timbal, proses yang kedua proses kontak, dan proses yang ketiga proses WSA. Yang pertama, bahan baku yang digunakan pada proses timbal, proses kontak, proses WSA itu sama, yaitu SO2. Yang kedua, suhu operasi pada proses bilik timbal yaitu 400 sampai 600 derajat Celcius. Proses kontak 400 sampai 500 derajat Celcius. Proses WSA 420 sampai 440 derajat Celcius. Konsentrasi asam sulfat atau yang ketiga 77 sampai 79%. Proses kontak 78,5 sampai 99%. Proses WSA 99% sampai 100%. Yang keempat, katalis. Proses bilik timbal NO dan NO2. Proses kontak dan proses WSA itu sama, V2O5 PT Fe2O3. Dan yang terakhir, biaya yang digunakan dalam proses bilik timbal itu sangat tinggi, proses kontak lebih rendah, dan proses WSA
lebih rendah dari proses kontak. Dari ketiga proses di atas, proses yang paling efisien adalah proses kontak. Karena yang pertama, kualitas produk tinggi dan biaya lebih rendah dibandingkan proses lain. Yang kedua, umur katalis bisa mencapai 10 tahun pemakaian normal. Yang ketiga, proses produk satu kali proses dalam meningkatkan konsentrasi asam sulfat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mardika Aprilian akan menjelaskan tentang proses pembuatan amonia. Amonia dalam kurung NH3 merupakan senyawa penting dalam industri kimia untuk pembuatan pupuk dan asam nitrit. Proses pembuatan amonia dilakukan melalui reaksi N2 gas plus 3H2 gas sama dengan atau menjadi 2NH3 gas dengan delta H minus 92 kJ. Agar NH3 yang dihasilkan maksimal, maka satu konsentrasi N2 dan H2 harus diperbesar. 2. Suhu diturunkan. Namun pada suhu rendah, reaksi antara N2 dan H2 berjalan menjadi lambat. Suhu optimum yang digunakan agar hasilnya maksimal adalah 400 sampai 450 derajat Celcius. 3. Digunakan katalis Fe untuk mempercepat reaksinya. Nama saya Marcelo Hadianto Saputra. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi segala proses reaksi kimia yang berlangsung lambat bisa dipercepat menggunakan katalis. Karena katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa dikonsumsi atau dipakai oleh reaksi tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.